Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore sahabat sekalian. Pernahkah kalian mendengar kasus seorang pengusaha kreatif yang justru tersandung masalah hukum karena proyek video desa? Kasus Amsal Sitepu saya angkat sebagai pembelajaran etika bisnis dan pengelolaan perusahaan Magister Manajemen UBD tahun 2026. Selamat mengikuti kasus Amsal Sitepu ini. Latar belakang kasus Amsal Sitepu. Amsal Sitepu, seorang direktur CV Promise Line yang mengerjakan 20 video profil desa di Kabupaten Karo pada periode 2020 hingga 2022 diduga melakukan markup anggaran yang menyebabkan kerugian negara sebesar 202 juta rupiah. Oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Karo, Amsal Sitepu dituntut dengan tuntutan 2 tahun penjara dengan denda 50 juta dan ganti rugi sebesar 202 juta rupiah. Kronologi kasus Amsal Sitepu. Perkembangan kasus Amsal Sitepu mencakup serangkaian peristiwa penting yang dimulai dari penyidikan awal hingga vonis pengadilan. Setiap tahapan mencerminkan dinamika hukum yang kompleks antara hukum, jaksa, dan juga pelindungan terhadap pekerja kreatif. Pasca putusan bebas, Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Kejari Karo dan tim jaksa yang menangani kasus ini sebagai bentuk evaluasi internal. Kasus ini bukan sekedar angka, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa. Analisis etika bisnis ini saya sampaikan untuk memahami pelanggaran etika dalam kasus Amsal Sitepu dari perspektif teori etika bisnis. Ada 3 pendekatan utama yang saya gunakan. Yang pertama, deontologi terkait kewajiban moral. Yang kedua, utilitarianisme terkait dampak dan manfaat. Serta yang ketiga, virtu etik terkait karakter dan integritas. Penjabaran analisis etika berbasis kewajiban deontologi. Pendekatan deontologi menilai tindakan berdasarkan kewajiban moral bukan hasil akhir. Tuduhan markup anggaran melanggar kewajiban moral pengelolaan dana publik, di mana kejujuran dan transparansi adalah inti dari etika deontologis. Dengan ini, maka pelanggaran etika berarti mengabaikan kewajiban profesional dan moral, sehingga kasus Amsal Sitepu dianggap melanggar prinsip-prinsip fundamental pengelolaan dana publik yang bertanggung jawab. Penjabaran analisis dampak dan kesejahteraan publik utilitarianisme. Pendekatan utilitarianisme menilai suatu tindakan berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan banyak orang. Dalam kasus Amsal Sitepu, yang diduga melakukan markup anggaran sebesar 202 juta rupiah yang dituduhkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Karo dapat menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat desa dan kepentingan publik secara luas, di mana dana yang hilang akibat dugaan markup tersebut seharusnya dapat digunakan untuk program pemberdayaan desa, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara langsung. Penjabaran analisis etika terkait karakter dan integritas. Analisis ini dilihat dari perspektif karakter dan integritas yang menyoroti pentingnya nilai moral dalam pengelolaan dana publik. Dalam kasus Amsal Sitepu, di mana integritas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana publik menjadi inti. Kemudian, karakter profesional dan moral sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pelaku bisnis yang mengelola dana pemerintahan. Kegagalan menjaga standar karakter dan integritas melemahkan reputasi serta kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa itu sendiri. Dampak kasus Amsal Sitepu.
Kasus Amsal Sitepu menimbulkan dampak serius terhadap kepercayaan publik. Masyarakat mulai mempertanyakan integritas pengelolaan dana desa, terutama dalam proyek-proyek kreatif yang melibatkan pihak ketiga. Dugaan markup anggaran dapat merusak citra pengelolaan dana publik serta menurunkan kepercayaan warga terhadap transparansi program desa itu sendiri. Masyarakat juga berpotensi enggan untuk berpartisipasi aktif dalam program desa jika pengelolaan dana desa dianggap tidak akuntabel dan rawan atas penyimpangan. Reputasi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum juga turut terpengaruh, khususnya setelah pemeriksaan internal Kejaksaan Agung terhadap tim jaksa yang menangani kasus Amsal Sitepu ini. Dampak lain kasus Amsal Sitepu. Kasus Amsal Sitepu menimbulkan dampak ganda, di mana kasus ini ramai dibicarakan dengan narasi no viral no justice. Publik menilai keadilan baru diperoleh setelah kasus ini viral di media sosial. Pekerja kreatif pun merasa terancam dikriminalisasi jika harga jasa mereka dianggap markup oleh penegak hukum yang kurang memahami industri kreatif. Sehingga dalam kasus ini Pengadilan Negeri Medan membebaskan terdakwa Amsal Sitepu karena unsur korupsinya tidak terbukti, di mana ini memperlihatkan lemahnya definisi hukum dalam kasus jasa kreatif. Kasus ini menciptakan iklim ketakutan di kalangan pekerja kreatif yang bekerja sama dengan pemerintah sehingga menghambat inovasi dan kolaborasi. Pelajaran penting yang bisa diambil dari kasus Amsal Sitepu ini yaitu bahwa transparansi anggaran wajib untuk dijaga. Pengawasan harus seimbang dengan ruang inovasi. Hukum perlu proporsional agar tidak mematikan kreativitas dan standar harga jasa kreatif pemerintah harus jelas. Tanpa standar yang jelas, pekerja kreatif bisa terus berada di zona abu-abu antara inovasi dan kriminalisasi. Kasus Amsal Sitepu memberi kita pelajaran bahwa etika bisnis bukan sekedar teori, tapi fondasi kepercayaan publik. Jika hukum tegak dan transparansi dijaga, maka kreativitas bisa tumbuh tanpa ada rasa takut. Bagaimana menurut kalian? Apakah pekerja kreatif di Indonesia sudah terlindungi dengan baik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe agar kita bisa terus membahas kasus-kasus etika bisnis yang membuka mata kita. Mentari pagi sinarnya terang, menyapa bumi hangat terasa. Jika hukum tegak dan tak goyang, damai sentosa negeri tercipta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.